Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Para mahasiswa semester 2 jurusan Sastra Indonesia, mereka yang mengambil perkuliahan teori sastra. Pada pertemuan kita yang ketiga ini akan berbicara tentang sistem sastra. Apakah sistem sastra itu? Mari kita simak uraian berikut. Sistem sastra itu ada sistem makro dan sistem mikro sastra. Pemakaian istilah sistem sastra pertama digunakan oleh Roland Tanaka tahun 1976 dalam bukunya System Model for Literary Macro Theory. Diterbitkan Peter de Ridder Press, Publication in Literary System. Tanaka menyatakan bahwa sebuah karya sastra dibangun berdasarkan sistem mikrosastra dan sistem makro sastra. Sistem mikrosastra adalah sistem formal sastra yang bersifat otonom dan unik. Sementara itu, sistem makro sastra adalah sistem sosial yang membentuk terwujudnya karya sastra, meliputi sistem pengarang, sistem penerbitan, sistem pembaca, sistem kritik, dan sistem pengayom atau maicenas. Perlu dipahami bahwa istilah sistem dapat berarti perangkat unsur yang secara teratur, saling berkaitan, sehingga membentuk suatu totalitas. Misalnya, sistem pencernaan makanan, pernapasan, dan peredaran darah dalam tubuh. Sistem telekomunikasi. Yang kedua, ada susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Misalnya sistem pemerintahan negara, demokrasi, totaliter, parlementer, dan sebagainya. Dan arti yang ketiga adalah metode, misalnya sistem pendidikan, klasikal, individual, dan sebagainya. Kita bekerja dengan sistem yang baik. Sistem dan pola permainan kesebelasan itu banyak mengalami perubahan. Misalnya KBBI tahun 2018 halaman 1572. Sublema sistem sastra, sistem mikro, sistem makro, sistem formal, sistem pengarang, sistem pembaca, sistem kritikus, sistem penerbitan, dan sistem pengayom belum masuk atau belum terdaftar, termuat dalam KBBI 2018 tersebut. Demikian pula dalam beberapa kamus istilah sastra, misalnya yang ditulis oleh Sujiman 1991, Zaidan dan kawan-kawan 2007, dan Ensiklopedia Sastra Indonesia yang ditulis oleh Sugono dan kawan-kawan tahun 2003, Hasanuddin WS dan kawan-kawan tahun 2004. Baik lema maupun sublema sistem sastra tidak ditemukan. Padahal pada tahun 1984 melalui bukunya Sastra dan Ilmu Sastra, Pengantar Teori Sastra, bab 4, Karya Sastra dan Sistem Sastra, ATU telah mempopulerkan istilah
sistem sastra. Meliputi bahasa sebagai sistem semiotika primer, masalah sistem sastra, masalah sistem sastra universal, dan karya sastra dan konvensi budaya. ATU 1983 dalam bukunya Membaca dan Menilai Karya Sastra, Jakarta, Penerbit Gramedia, kemudian diperkuat dalam bukunya Sastra dan Ilmu Sastra, Pengantar Teori Sastra, yang terbit tahun 1984, dapat dilihat di halaman 95 sampai 102, penerbitnya Jakarta Pustaka Jaya. Menyatakan bahwa membaca dan menilai karya sastra itu harus melewati pemahaman sistem sastra, meliputi konvensi bahasa, konvensi sastra, dan konvensi budaya. Ketiga konvensi itu tidak dapat ditinggalkan begitu saja oleh para pengamat, pembaca, penilai, dan kritikus sastra. Sebab bahasa merupakan sistem semiotika primer, sarana ekspresi sastra yang harus dipahami secara baik dan benar konvensinya apabila mau membaca dan menilai karya sastra. Tanpa pemahaman secara baik dan benar terhadap konvensi bahasa, seseorang penilai sastra akan mengalami kesulitan. Kesulitan apa? Dia kesulitan merebut makna karya sastra. Makna karya sastra ada yang tersurat dan ada pula yang tersirat. Berikutnya kita akan membicarakan tentang sistem genre sastra. Genre di sini pengertiannya adalah jenis, ragam, atau bentuk lain dari karya sastra. Istilah genre berasal dari bahasa Prancis yang berarti jenis. Jadi istilah genre sastra, literary genre, dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai tipe, jenis, ragam, atau bentuk karya sastra. Ahli pikir yang pertama meletakkan dasar teori sastra atau sistem genre sastra adalah Aristoteles. Dalam tulisannya yang terkenal yaitu Poetika. Aristoteles sadar bahwa karya sastra dapat digolongkan atau dikelompokkan menurut berbagai kriteria. Sistem yang disusunnya secara garis besar ada 3 macam, yaitu sarana perwujudannya, objek perwujudannya, dan ragam perwujudan. Penerapan kriteria teori Aristoteles tersebut masing-masing dapat terjadi berbagai kemungkinan untuk pembagian karya sastra menurut jenisnya. Teori Aristoteles tentang jenis karya sastra didasarkan pada karya sastra Yunani klasik. Tetapi yang menarik dari teori tersebut adalah teori yang dapat diterapkan pada karya sastra lain di seluruh dunia. Dengan demikian, sejak zaman Plato dan Aristoteles di Yunani, kurang lebih 400 tahun sebelum Masehi, telah ada tendensi untuk mengatur keseluruhan bidang sastra ke dalam ragam-ragam atau kelas-kelas tertentu. Kriteria utama untuk mengatur keseluruhan karya sastra itu, menurut Aristoteles, ada 3 hal yang dapat dijadikan ukuran memilahkan ragam-ragam karya sastra sebagai berikut. Pertama, mendasarkan pada media of representation atau sarana perwujudannya. Berdasarkan sarana perwujudannya ini, sastra hanya dibedakan 2, yaitu prosa dan puisi. Nah, untuk puisi ini dibagikan sub-genre lagi, menjadi karya yang hanya memanfaatkan 1 matra,
atau 1 metrum saja. Misalnya epik, contohnya untuk Indonesia ini adalah syair. Jadi syair-syair itu ditulis dalam bentuk epik. Yang kedua, menjadi karya yang memanfaatkan lebih dari 1 matra, metrum. Misalnya tragedi, Kakawin. Di dalam pembagian ini pada prinsipnya tidak dibedakan antara sastra dan bukan sastra. Yang kedua, didasarkan pada object of representation atau objek perwujudan. Yang menjadi objek pada prinsipnya selalu manusia. Tetapi ada 3 kemungkinan untuk manusia ini. Manusia rekaan lebih agung dari manusia nyata. Misalnya dalam kisah tragedi, epik Homerus, cerita Panji, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, manusia rekaan lebih hina dari manusia nyata. Misalnya ini komedi, lenong, ada Sri Mulat, ada bentuk-bentuk lawakan, ada mungkin yang menunjukkan hal-hal yang sifatnya humor atau lucu, itu dianggap lebih hina daripada manusia nyata. Kemudian yang ketiga, manusia rekaan sama dengan manusia nyata. Dalam ceritanya adalah Kleopon. Jadi tidak ada perbedaan antara fakta dan fiksi dalam manusia di dalam objek representasi yang bagian ketiga ini. Kemudian bagian yang ketiga yaitu adalah manner of poetic representation atau ragam perwujudan. Teks sebagian terdiri atas cerita, sebagian disajikan melalui ujaran tokoh, dialog, epik. Dalam hal ini bisa disebut dengan bentuk novel, cerita pendek, dongeng, cerita-cerita yang lainnya. Ini yang bagian pertama. Kemudian yang kedua, teks yang berbicara si aku lirik, penyairnya. Lirik terutama dalam bentuk puisi. Kemudian yang ketiga, teks yang berbicara para tokoh saja. Ini drama atau dialog atau dalam istilahnya sandiwara, tonel dan sebagainya, itu masuk di dalam bagian ketiga ini. Dengan demikian, menurut Aristoteles, sistem sastra berdasarkan ragam perwujudannya terdiri atas 3 macam, yaitu epik, lirik, dan drama. Epik adalah teks yang sebagian berisi deskripsi, paparan kisah, dan sebagian lainnya berisi ujaran tokoh, cakapan. Epik biasa disebut prosa. Lirik adalah ungkapan ide atau perasaan pengarang. Dalam hal ini yang berbicara adalah aku lirik yang biasa disebut penyair. Lirik inilah yang sekarang dikenal sebagai puisi atau sajak, yakni karya sastra yang berisikan ekspresi, curahan perasaan pribadi yang lebih mengutamakan cara mengekspresikannya. Drama adalah karya sastra yang didominasi oleh cakapan para tokoh. Kriteria drama yang membedakan dengan 2 jenis karya sastra lainnya adalah hubungan manusia dengan dunia, ruang, dan waktu. Lirik bersifat subjektif karena hanya mengemukakan 2 penyair. Drama bersifat objektif karena sama sekali tidak mengemukakan dunia pengarangnya tanpa deskripsi di luar cakapan. Adapun epik adalah campuran antara subjek dan objek. Tentang waktu dalam karya sastra, epik waktu mengalir linier. Artinya kronologi atau juga flashback. Flashback adalah sorot balik. Dalam drama, waktu diaktualisasikan, terjadi sekarang, dan dalam lirik, waktu seolah-olah beku, karena sesungguhnya lirik tidak dapat terikat oleh waktu. Berikutnya akan kita bicarakan tentang sistem pendekatan sastra. Karena ada sistemnya untuk mendekati sastra itu, tidak dikenalnya. Antara lain yang dikemukakan oleh René Wellek dan Austen Warren. Berawal dari kalangan para akademik, mengenal beberapa sistem pendekatan.
terutama hasil analisis René Wellek dan Austen Warren, yang menawarkan dua macam sistem pendekatan, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Penelitian sastra secara analitik ini mulai ramai dibicarakan, ditelaah, disanggah, dan diterima oleh masyarakat pembaca. Pada dasarnya, pendekatan secara intrinsik ada hal-hal yang mengupas eksistensi karya sastra secara struktur verbal yang otonom. Metode pendekatan ini hanya melihat karya sastra itu sendiri sebagai objek pemahamannya, lepas dari pengarang dan lingkungannya serta kerangka sejarahnya. Istilah lain pendekatan intrinsik adalah pendekatan internal. Sedangkan pendekatan secara ekstrinsik adalah hal-hal yang mengkaji kehidupan secara faktual atau mengupas hal-hal yang berkenaan dengan manfaat praktis di dalam membicarakan karya sastra. Dapatlah disimpulkan bahwa pendekatan secara ekstrinsik adalah mengkaji hal-hal yang ada di luar elemen-elemen intrinsik karya sastra, seperti biografi pengarang, psikologi pengarang, dan sosiologi sastra. Istilah pendekatan ekstrinsik adalah pendekatan eksternal. Berikut ini kemudian beberapa jenis pendekatan dalam penelitian sastra. Menurut Koester ada 4 pendekatan. Pertama, pendekatan yang berorientasi pada teks atau objektif. Pendekatan objektif adalah pendekatan yang berdasarkan pada suatu karya sastra secara keseluruhan. Pendekatan ini mengkaji suatu karya sastra hanya pada karya sastra itu sendiri. Artinya melihat unsur membangun karya sastra itu dari dalam. Konvensi tersebut misalnya kebulatan makna, ada diksi, rima, struktur kalimat, tema, plot, setting, karakter, dan sebagainya. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk menelaah karya sastra tanpa melihat unsur pembangun eksternalnya, sehingga peneliti dapat berkonsentrasi menilai suatu karya sastra tanpa perlu melihat latar belakang pengarangnya. Pendekatan berorientasi pada teks dapat dibagi dalam 5 pembahasan, yaitu filologi, retorika dan stilistika, formalisme dan strukturalisme, kritik baru, serta semiotika dan dekonstruksi. Pendekatan objektif lebih menganggap karya sastra sebagai sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Pendekatan objektif dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, di antaranya filologi, retorika dan stilistika, formalisme dan strukturalisme, kritik baru atau new criticism, serta semiotika dan dekonstruksi. Hal ini nanti akan kita pelajari pada perkuliahan berikutnya. 2. Pendekatan berorientasi pengarang atau ekspresif. Pendekatan ini menitik beratkan pada eksistensi pengarang sebagai pencipta karya seni. Pendekatan ini melihat pada kemampuan seseorang pengarang dalam melahirkan suatu karya sastra. Kemampuan pengarang dalam menghasilkan suatu karya sastra menjadi objek kajian penelaahan suatu karya sastra yang menggunakan pendekatan ekspresif. Latar belakang seseorang pengarang tentu mempengaruhi suatu karya sastra yang dibuatnya. Misalnya saja pengarang itu seorang yang religius. Tentu saja karya sastra yang dihasilkan akan bernuansa religi. Pengalaman seorang pengarang pada masa kecilnya juga dapat mempengaruhi karya sastra yang dibuatnya. Semakin banyak pengarang itu memiliki konflik, maka semakin banyak karya yang dihasilkannya. Pendekatan berorientasi pada penulis dapat dibagi dalam 3 pembahasan, yaitu kritik biografi, kritik psikoanalitik atau psikoanalisa, dan fenomenologi. Pendekatan biografi menganggap bahwa setiap karya sastra selalu dipengaruhi oleh latar belakang penulis, baik dalam bentuk diksi, jalan cerita, ataupun konteks dalam karya sastra itu sendiri. Biografi atau latar belakang penulis secara tidak langsung mempengaruhi karya sastra yang ditulisnya.
Psikoanalitik atau psikoanalisa merupakan suatu kritik sastra yang kadang-kadang berkaitan dengan penulis, terutama mencoba untuk menjelaskan aspek-aspek psikologis umum dalam teks yang tidak selalu berhubungan dengan penulis secara eksklusif. Pendekatan ini berasumsi bahwa penulis hadir dalam teks dalam bentuk disandikan dan jiwanya dapat dihidupkan kembali oleh pembaca intensif karya lengkapnya. Pendekatan fenomenologi beranggapan bahwa dari sebuah karya sastra dapat diketahui karakteristik penulisnya. Yang ketiga, pendekatan berorientasi pada pembaca atau pragmatik. Pendekatan pragmatik berorientasi pada pembaca, artinya suatu karya sastra dikatakan berhasil apabila dapat memberi kesenangan dan menilai atau nilai dalam suatu karya sastra. Perasaan seseorang, pembaca akan melahirkan katarsis dari bacaan yang sudah dibacanya. Sehingga pembaca mampu melahirkan suatu karya lain dari karya yang sudah dibacanya. Pembaca karya sastra juga dapat kita klasifikasikan kembali, yaitu pembaca yang memang sudah memahami bahasa sastra dan pembaca awam yang belum memahami bahasa sastra. Pendekatan pragmatik akan lebih berhasil apabila peneliti membaca karya sastra yang memang memiliki ketertarikan dan pemahaman dalam bidang sastra, sehingga data yang dihasilkan akan lebih akurat. Kemampuan pembaca juga memiliki hambatan, di antaranya faktor internal dan eksternal. Faktor internal pembaca biasanya datang dari perasaan pembaca itu sendiri, seperti faktor psikologi saat sedang membaca, pengetahuan dan pendidikan pembaca tersebut. Faktor eksternal yang mempengaruhi pembaca seperti kondisi sekitar saat dia membaca, tingkat kenyamanan tempat saat dia membaca akan mempengaruhi pembaca tersebut dalam menangkap pesan yang ingin disampaikan dalam suatu karya sastra. Dan yang keempat adalah pendekatan yang berorientasi pada kontekstual atau mimesis. Pendekatan ini bertolak dari pemikiran bahwa sastra merupakan refleksi kehidupan nyata. Hal ini terwujud berkat imajinasi pengarang sehingga mampu merefleksikan kehidupan atau dalam kenyataan. Pada pendekatan mimesis, pengarang berusaha melukiskan dunia nyata ke dalam bentuk karya sastra, sehingga pembaca yang membaca menggunakan pendekatan mimesis ini haruslah memandang suatu karya sastra yang dibuat oleh seorang pengarang merupakan refleksi dari kehidupan yang mencoba dilukiskan oleh pengarang. Berbicara mimesis tidak dapat dilepaskan dari pemikiran filosof terkenal Plato. Plato mengemukakan bahwa mimesis terikat pada ide pendekatan. Tidak semata-mata merupakan tiruan yang sungguh-sungguh. Bagi Plato, seni yang baik harus mengungkapkan kebenaran dan kerendahan hati pengarangnya dalam membuat suatu karya. Pencitraan seorang pengarang terhadap dunia yang diproyeksikan melalui suatu karya sastra dapat dimaknai berbeda-beda oleh setiap pembacanya. Bergantung bagaimana pembaca itu memandang suatu karya tersebut. Oleh karena itu, dalam teori mimesis tidak tertutup kemungkinan bahwa tataran nilai yang rendah dalam kehidupan nyata akan mampu divisualisasikan dalam karya seni yang bernilai tinggi. Berikutnya akan kita baca tentang atau kita pelajari tentang sistem orientasi kritik sastra. Sebenarnya sistem orientasi kritik sastra ini sudah sama dengan sistem pendekatan yang ada dalam karya sastra. Karena di dalam mengkaji karya sastra, Abrams mengharapkan dapat memahami karya sastra dalam situasi secara menyeluruh. The total situation of work of art. Pengamat dan peneliti karya sastra
Seyogyanya berpandangan secara wajar di dalam memahami situasi atau suasana karya sastra menyeluruh tersebut. Oleh karena itu, Abram menyatakan bahwa sistem orientasi kritik sastra ada 4, yaitu kritik objektif yang memandang karya sastra sesuatu yang berdiri sendiri, bebas dari penyairnya, pembacanya, dan dunia yang mengelilinginya. Kritik ekspresif yang memandang karya sastra sebagai ekspresi, ungkapan, curahan, ucapan, pengarang atau penulisnya sendiri. Dan ketiga, kritik pragmatik yang memandang karya sastra sesuatu yang dibangun untuk mencapai efek-efek tertentu pada audien, pendengar, pembaca, penonton. Baik berupa efek-efek kesenangan maupun efek-efek yang lainnya. Dan 4, kritik sastra mimesis yang memandang karya sastra sebagai tiruan, pencerminan atau penggambaran dunia dan kehidupan manusia. Dengan kriteria utamanya pada karya sastra adalah kebenaran penggambaran atau representasi atau yang hendaknya digambarkan. Keempat ragam kritik sastra tersebut lebih jelas nanti akan dijabarkan pada kuliah-kuliah berikutnya. Ya kan. Kalau kita melihat orientasi kritik sastra 4 pendekatan tersebut, ini bentuknya dipaparkan di sistem orientasi kritik sastra berdasarkan M.H. Abram. Yang paling atas itu adalah semesta. Semesta itu adalah dunia seisinya. Itu dengan tadi pendekatannya mimetik. Jadi hubungan antara karya sastra dan semesta itu menimbulkan pendekatan atau teori tentang sastra tentang mimetik atau mimesis. Yang di tengah ini karya sastra. Karya sastra objek otonom, ini karya sendiri. Ini dapat berupa drama, puisi, cerpen, novel, novelet, dan seterusnya. Ada hubungannya dengan pengarang. Pengarang ini hubungan karya sastra dan pengarang adalah pendekatan ekspresif. Tanpa pengarang karya sastra tidak ada, tidak bisa direbutkannya. Karena pengarang adalah yang menuliskan karya sastra. Kemudian ada pembaca. Pembaca ini misalnya pragmatik. Di karya sastra ini kalau nggak dibaca oleh pembaca yang lainnya buat apa? Memang hanya ditumpuk di lemari saja atau ditumpuk di perpustakaan, tidak. Perlu dibaca. Pembaca ini hubungan pembaca dengan sastra ada pragmatik. Pragmatis itu ada nilai-nilainya. Pragmatis apa yang berguna dalam karya sastra. Karena setiap karya sastra itu harus berfungsi. Setidaknya ada 2. Yaitu fungsi berguna dan menyenangkan. Fungsi utile dan fungsi edipeni dan ediluhung. Semacam itu dalam karya sastra. Nah, ini adalah hubungan kritik, ini tidak perlu kita sampaikan. Kemudian berikutnya kita akan bicara tentang sistem komunikasi sastra. Jadi sistem komunikasi sastra ini perlu kita pelajari lebih dari Jacobson. Jadi dalam Jacobson ini sistem sastra dikembangkan oleh Jacobson dengan menyejajarkan 6 faktor bahasa dan 6 fungsi bahasa sebagai aspek tanda menandanya. Itu setiap komunikasi yang berasal dari penyampai dan ditujukan kepada penerima selalu melalui proses komunikasi dengan memanfaatkan 6 faktor bahasa dan 6 faktor fungsi bahasa dalam jalinan komunikasi tersebut. Kalau dilihat diagramnya, 6 faktor bahasa tersebut sebagai berikut. Jadi konteks itu di tengah-tengah, di bawahnya ya. Ini adresir ini adalah pengirimnya. Ini pengirim mengirimkan pesan, message pesan kepada adresi penerima. Di dalam pesan tersebut ada kontak, dan kode. Kontak itu apa? Kontak itu yang menjadi teksnya, hubungan konteksnya apa. Setiap komunikasi bertujuan untuk dapat memperoleh amanat atau pesan. Jadi, dimulai penyampai, adresi gitu, dan ditujukan kepada penerima adresi. Akan tetapi proses komunikasi itu tidak sesederhana yang demikian. Untuk dapat memperoleh amanat memerlukan kontak.
antara penyampai dengan penerima. Hal itu dapat dilakukan dengan cara lisan, lihatan, atau elektronik sebagai saluran komunikasi. Oleh karena itu, komunikasi harus diformulasikan dari sebuah kode. Dalam hal ini dapat berupa tutur kata, penomoran, formula bunyi, atau tanda-tanda yang lain di luar bahasa, serta menggunakan acuan atau referensi konteks tertentu. Bahkan komunikasi di atas jelas terlihat sejajar dengan 6 faktor bahasa yang dapat dibedakan juga dengan 6 fungsi bahasa. Seperti terlihat dalam bagan berikut. Jadi emotif ini pengarang, mengirimkan puitiknya, fungsinya itu pada teksnya ke sastra, pada pembaca atau konatifnya. Ada referensial, itu ada acuannya, apa yang dikatakan di dalam tulis itu mengacu pada cerita atau waktu atau kapan dan sebagainya. Patik itu hubungannya secara jelas bagaimana. Metalingual di luar bahasa. Kalau diterangkan satu persatu memang cukup banyak, ya kan. Itu ada pengirim menyampaikan pesan, kemudian penerima itu menerima pesan. Kemudian pesan adalah objek komunikasinya. Ini selalu bisa disampaikan di dalam beberapa hal komunikasi itu. Kemudian ada konteksnya atau ada saluran komunikasinya sebagai sarana lalu lintas komunikasi. Kadang-kadang cukup dengan indera manusia komunikasi langsung, kadang juga menggunakan alat teknik telepon dan sebagainya. Itu adalah kontaknya. Konteks tadi acuan referensinya, ada sesuatu yang diacu oleh pesan yang disampaikan pengirim. Acuan itu dapat berupa benda, orang, situasi, ataupun konteks. Acuan juga dapat bersifat situasional, dapat pula bersifat tekstual, dan seterusnya. Dan yang keenam adalah kode, adalah keseluruhan tanda atau aturan-aturan kombinasinya. Kode harus berdasarkan konvensi agar dapat dipahami oleh penerima. Apabila terjadi dalam karya sastra, komponen kode dapat berupa tanda-tanda, lambang-lambang, syarat-isyarat, dan keseluruhan konvensi bahasa, sastra, dan budaya. Komponen kode ini dalam fungsi bahasa berperan sebagai fungsi metalingual atau fungsi sosial budaya. Demikian juga tadi pemahaman tersebut ada fungsi referensial, fungsi ekspresif, fungsi konatif, fungsi fatik, fungsi puitik, fungsi metalingual. Oleh itu bisa kita pahami fungsi komunikasi ini secara dalam komunikasi sastra. Nah, demikianlah pada perkuliahan kita pertemuan yang ketiga ini tentang fungsi sastra. Sebelum itu, marilah kita mengerjakan tugas atau latihan apa yang harus dikerjakan untuk perkuliahan yang ketiga ini. Pertama, apakah yang disebut dengan sistem sastra? Jadi kembali diingat-ingat apa itu tentang sistem sastra. Jadi jelaskan jawaban Anda. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa dalam KBBI 2018, KBBI, kemudian Kamus Istilah Sastra, dan Ensiklopedi Sastra, tidak ada lema dan sublema sistem sastra. Padahal istilah sistem mikrosastra dan sistem makrosastra telah dipergunakan oleh Ronald Tanaka dalam bukunya System Model for Literary Microtheory. Selain itu, ATU, Yosef Yobitaum, Zainuddin Fanani, dan Tirto Suwondo telah menggunakan dan mempopulerkan sistem sastra. Jadi, jelaskan jawaban Anda. Pertanyaan ketiga, jelaskan sistem genre sastra menurut Aristoteles sehingga ada genre puisi, prosa, dan drama. Mengapa genre drama mempunyai nilai
poetika yang sangat tinggi, terutama bentuk drama tragedi. Ya, bentuk tragedi. Keempat, jelaskan sistem pendekatan sastra yang dimulai dari Rene Wellek dengan pendekatan intrinsik dan ekstrinsik, hingga pendekatan-pendekatan lainnya. 5. Jelaskan sistem orientasi teori kritik sastra menurut Eva Abram. Mengapa teks karya sastra menjadi pusat semua sistem orientasi kritik sastra. Dan yang terakhir, jelaskan sistem komunis sastra menurut Roman Jakobson. Mengapa Roman Jakobson memadankan itu, membandingkan atau menyamakan ya, dengan 6 faktor bahasa dan 6 fungsi bahasa dalam sistem komunikasi sastra. Demikianlah perkuliahan kita yang ketiga tentang teori sastra ini. Para mahasiswa semuanya, selamat belajar, selamat berkarya, membangun negeri dengan penuh dedikasi, penuh semangat untuk berhasil guna. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.